Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fitria, NIM 2211475620 dari Prodi Manajemen Sistem Informasi. Nama saya Dinda Eki Putri dari Prodi Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering dengan NIM 2222476079. Nama saya Fitria Walacianingrum dari Prodi Sistem Informasi Manajemen dengan NIM 2211475816. Saya Nuraini Dwi Lestari dengan NIM 2211476023. Nama saya Amelia Nurfadila dari Prodi Sistem Informasi Manajemen dengan NIM 2211476094. Saya Rizky Syarul Ramadan dengan NIM 2211476289. Materi pertemuan 2. 1. Persamaan garis. 2. Persamaan lingkaran. 3. Fungsi. 1. Persamaan garis. Apa itu persamaan garis? Persamaan linear dua variabel dengan dua variabel yang tidak diketahui. Adapun sifat-sifat persamaan garis. Persamaan garis saling sejajar, persamaan garis saling tegak lurus, persamaan garis saling berimpit, persamaan garis saling berpotongan. Rumus bentuk implisit. 2x dikurang y tambah 1 sama dengan 0. Y dikurang B sama dengan M. X dikurang A. Rumus bentuk eksplisit. Y sama dengan MX ditambah C. Untuk menentukan persamaan garis, jika diketahui gradien M dan salah satu titik pada garis yaitu menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Sedangkan menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik pada garis yaitu menggunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Adapun contoh dari soal persamaan garis, yaitu persamaan garis yang melewati titik min 2, 0, dan 0,4. Sebelumnya, kita harus mengetahui gradiennya. Rumus mencari gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, yaitu 4 dikurang 0 per 0 dikurang min 2. Sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Setelah itu, kita mencari jawaban dari gradien yang sudah diketahui, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1, Y dikurang 0 sama dengan 2X dikurang min 2, hasilnya adalah Y sama dengan 2X plus 4. Untuk menggambar grafik persamaan garis, dibutuhkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Memasukkan nilai Y sama dengan 0 untuk menemukan titik sumbu X. Contohnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6, maka 2X plus 6, maka X sama dengan 3. Memasukkan nilai X sama dengan 0 untuk menemukan titik sumbu Y. Contohnya yaitu 2X plus 3Y sama dengan 6, maka 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 2. Seperti contoh yang ada pada gambar di bawah ini. Materi selanjutnya adalah persamaan lingkaran. Apa itu persamaan lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar atau dua dimensi dan memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik pusat. Jarak antara suatu titik dan titik pusat disebut jari-jari lingkaran. Jika suatu lingkaran memiliki pusat 0,0 dengan jari-jari R, maka bentuk persamaannya adalah X pangkat 2 ditambah Y2 sama dengan R pangkat 2. Nah, jika suatu lingkaran memiliki pusat AB dengan jari-jari R, maka bentuk persamaannya adalah X kurang A kali 2 ditambah Y kurang B dikali 2 sama dengan R pangkat 2. Di samping itu ada gambar di mana yang A adalah pusat 0,0 dengan jari-jari R dan yang gambar B adalah pusat A, B dengan jari-jari R. Lalu di sini ada contoh persamaan lingkaran. Ada soal tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan memiliki jari-jari 5. Lalu jawabannya jadi bentuk persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan jari-jari 5 adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0.
Selanjutnya di sini ada fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan setiap objek x dalam suatu himpunan dengan satu nilai fx dari himpunan kedua. Himpunan yang pertama disebut dengan daerah asal atau domain, dan himpunan yang kedua disebut dengan daerah hasil atau range. Dengan notasi fungsi, yaitu y sama dengan fx. Macam-macam fungsi. Fungsi dibagi menjadi 4, yaitu ada fungsi konstan dengan fx sama dengan c adalah nilai konstanta, lalu fungsi linier, fungsi rasional, yaitu sama dengan fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx merupakan fungsi polinomial, dan yang terakhir adalah fungsi polinomial. Operasi fungsi jika diketahui y1 sama dengan fx dan y2 sama dengan gx, maka operasi pada kedua fungsi tersebut dapat berupa penjumlahan, yaitu y1 ditambah y2 sama dengan f tambah g, x sama dengan fx ditambah gx. Pengurangan y1 dikurang y2 sama dengan f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Perkalian y1 dikali y2 sama dengan f dikali g, x sama dengan fx dikali gx. Pembagian y1 per y2 sama dengan f per g, x sama dengan fx per gx. Perpangkatan y pangkat n1 sama dengan f pangkat n, x sama dengan fx pangkat n. Selanjutnya fungsi genap dan ganjil. Fungsi y sama dengan fx dikatakan. Kalau genap, jika f min x sama dengan fx. Kalau ganjil, jika f min x sama dengan min fx. Contoh fungsi genap y sama dengan fx simetris terhadap sumbu y. Di sini ada contoh gambar ya. Terus penjelasannya itu fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4, maka f min x sama dengan 2 min x pangkat 4 dikurang 3 min x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x 2 pangkat 4. Contoh fungsi ganjil, y sama dengan fx simetris terhadap titik asal. Fx sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x, maka f min x sama dengan 4 min x pangkat 5 dikurang 3 min x pangkat 3 ditambah 4 min x sama dengan min 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 4x. Hasilnya yaitu min 4x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x. Selanjutnya ada fungsi komposisi, di mana diberikan dua fungsi f dan g yang dinyatakan dengan fxg. Nah, di sini ada simbol fog, itu dibacanya fungsi f komposisi dengan fungsi g. Di sini saya langsung ke contohnya aja. Sudah diketahui fx-nya sama dengan 2x kuadrat min 3 dan gx-nya sama dengan 3x plus 1. Nah, yang ditanya adalah fungsi f komposisi fungsi g. Sebenarnya caranya gampang, kita tinggal ubah x yang ada di f ini jadi 3x plus 1, jadi gx. Karena di pertanyaannya fungsi f dikomposisikan ke fungsi g. Nah, udah tinggal dimasukin aja 2 dalam kurung 3x plus 1 kuadrat min 3, yang kalau diuraikan hasilnya sama dengan 18x kuadrat plus 12x min 1. Begitu juga sebaliknya apabila yang ditanya adalah fungsi g dikomposisikan fungsi f. Berarti di sini x-nya diganti dengan fx. Jadi kayak gitu.
Lalu ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu ada fungsi injektif. Dikatakan fungsi injektif apabila anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A maka tepat satu. Nah, di sini contohnya A dengan 1, B dengan 2, C dengan 3. Lalu ada fungsi surjektif yang apabila setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan pada himpunan A. Pokoknya di sini dia harus punya pasangannya. Boleh A ke 1, B ke 1 itu boleh, nggak apa-apa. Itu namanya fungsi surjektif. Lalu ada fungsi bijektif, koresponden satu-satu. Ini merupakan fungsi injektif dan surjektif. Nah, contohnya kayak gini. Selanjutnya ada fungsi inverse. Di sini saya langsung bahas contohnya aja. Contohnya yaitu tentukan inverse fx sama dengan 3x min 6. Nah, biasanya fx ini merupakan nama lain dari y. Kenapa? Karena di sini sudah ada variabel x. Biasanya kalau dalam bidang koordinat itu, kalau kita masukin nilai x di sini, ini akan memperoleh nilai y. Jadi fx ini kita ganti jadi y. Jadi y sama dengan 3x min 6. Kita tinggal ubah posisinya. Karena ini kan dia fungsinya jadi y sama dengan ya. Ini kita inverse, jadi x sama dengan. Tinggal diubah posisinya 3x sama dengan y plus 6. X-nya sama dengan y plus 6 per 3. Habis itu y-nya kita balikin lagi jadi x. Jadi f min 1 atau inverse-nya itu sama dengan x plus 6 per 3. Atau bisa disederhanain lagi jadi 1 per 3x plus 2. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.